مرحبا يا رمضان مرحبا يا بسم الله الرحمن الرحيم. Amalan yang paling ringan di dalam ajaran Islam adalah zikrullah. Ringan di atas lidah, berat di atas timbangan, dan dicintai Allah. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Orang mukmin berzikir, orang munafik pun berzikir. Orang mukmin salat, orang munafik pun salat. Terus bedanya apa? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik salat, tapi salatnya malas dan riya. Kusala yura'una an-nas wala yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik zikir, tapi zikirnya sedikit. Makanya kita harus menghindari dan melamatkan diri kita dari sifat kemunafikan. Salat yang tumakninah akan menantarkan kekhusyuan. Salat yang nikmat akan menantarkan kemuliaan. Termasuk salat malam. Syaraful mu'min salatul lail. Kemuliaan seorang mukmin adalah salat malamnya. Di antara zikir dan istighfar adalah doa Nabi Yunus ketika kita ingin terhindar dari musibah dan COVID-19. Nabi Yunus, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian, didiamkan di dalam perutnya ikan, menghadapi 3 kegelapan. Gelapnya malam, kemudian gelapnya kesusahan dan fikiran, gelapnya laut, kemudian yang ketiga gelapnya perutnya ikan. Tapi Allah bisa keluarkan Nabi Yunus dari 3 kegelapan ini dengan munajatnya dan doanya, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Boleh menjadi wirid kita setiap waktu dan setiap saat dalam kondisi yang kita hadapi ujian COVID-19. Nabi Yunus kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalau bukan tasbihnya ini, bisa Allah jadikan Nabi Yunus dan didiamkan di dalam perutnya ikan sampai hari kiamat. Kira-kira kita mau didiamkan oleh Allah dalam ujian ini berlama lagi? Makanya kalau kita ingin disegerakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan terangkat bala ini, tolong jangan lupa kita berbanyak salawat dan berbanyak doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Di antara amalan yang sangat istimewa, khususnya waktu sahur, dan ini sangat dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, bahkan Allah puji mereka, adalah istighfar. Artinya habis anda tahajud atau habis makan sahur, kira-kira mendekati waktu subuh 30 minit atau 40 minit sebelum azan subuh, isi waktu itu dengan istighfar, karena Allah subhanahu wa ta'ala memilih waktu itu. Istighfar itu lebih baik daripada salat malam itu sendiri. Kenapa? Karena Allah memuji wal mustaghfirina bil ashar wa bil ashari hum yastaghfirun, sambil kita mengingat perbuatan kita dan dosa-dosa kita yang selama ini kita lakukan, agar bulan Ramadan ini segera Allah subhanahu wa ta'ala angkat bala dan juga diampuni dosa-dosa kita. Di antara amalan istimewa di bulan suci Ramadan adalah sedekah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk orang yang paling dermawan, dan terlihat kedermawanannya di bulan suci Ramadan. Sebagaimana disebutkan, kana ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Nabi Muhammad adalah orang yang paling dermawan dan terlihat kedermawanannya di bulan suci Ramadan. Tapi ingat, ada satu hal, dan saya yakin umat Islam di Indonesia suka bersedekah, tapi selalu tertinggal doa ketika bersedekah. Niat untuk apa sedekah kita? Salah satu sedekah yang terbaik adalah sedekah subuh. Kita boleh simpan kotak amal di rumah, kita isi sedekah. Tapi ketika anda isi sedekah, jangan lupa kita berdoa. Dengan doa, Allah akan kabulkan melalui wasilah sedekah kita. Di antara doa yang kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita memohon agar tertolak bala ini, agar Allah angkat bala ini, Allah angkat COVID-19 ini. Dengan kedatangan bulan Ramadan, insya Allah segera kepergian COVID-19. Makanya jamaah sekalian,
sedekah seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disertakan doa. Saya tahu banyak jemaah yang suka bersedekah, tapi sering kali terlupa doanya saat kita menyelesaikan sedekah. Salah satu contoh atau salah satu cara ketika kita bersedekah, ya Allah, aku mohon titipkan pahala sedekah ini untuk kedua orang tuaku. Ya Allah, dengan berkah sedekah ini aku mohon segera angkatkan bala ini, musibah yang kita hadapi. Ya Allah, dengan berkah sedekah ini karuniailah kepada anak kami menjadi penghafal Al-Quran. Jamaah sekalian, bulan suci Ramadan bagi saya tahun ini hadiah spesial yang luar biasa. Kenapa memiliki keistimewaan kali ini dibandingkan Ramadan yang sebelumnya? Karena kali ini kita diberikan fasilitas dan keterbatasan untuk beribadah supaya kita punya satu hal. Tidak boleh ada hal yang mengganggu ibadah kita. Urusan dunia, urusan nafkah, urusan keluarga, urusan apapun sudah dihalangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan wabah corona ini kita harus sibuk menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang hamba berkata, ya Allah, walaupun ujian begitu berat kami hadapi, tetap kami insya-Allah akan terus memperjuangkan ibadah kepadamu. Di antaranya i'tikaf. Memang selama ini kita suka i'tikaf di masjid, tapi karena ada wabah corona, apakah kita bisa beriktikaf di rumah? Bisa beriktikaf, karena hakikat i'tikaf bukan soal tempatnya di mana, tapi hakikat i'tikaf bagaimana i'tikaful qalbi, bagaimana bisa kalbu kita fokus dan konsentrasi untuk menajurkan dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Allah turunkan bala sebab dosa, akan Allah angkat bala lagi dengan taubat kita. Wa ma rufi'a bala'un illa bitaubah, tidak akan terangkat bala kembali kecuali dengan taubat kita. Jamaah sekalian dimuliakan